Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Hamidi dari program studi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan bahas tentang apa itu teknologi Wi-Fi. Wi-Fi sendiri merupakan kependekan dari Wireless Fidelity yang memiliki pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel atau wireless local area network yang didasari pada spesifikasi 80211. Wi-Fi merupakan istilah yang diberikan untuk sistem wireless LAN yang menggunakan standar 80211 yang saat ini istilah Wi-Fi diciptakan oleh sebuah organisasi bernama Wi-Fi Alliance yang bekerja menguji dan memberikan spesifikasi untuk perangkat-perangkat wireless local area network. Perangkat wireless diuji berdasarkan interoperabilitasnya dengan akan diberi sertifikasi Wi-Fi certified, artinya perangkat ini bisa bekerja dengan baik dengan perangkat wireless lainnya. Adapun spesifikasi Wi-Fi dirancangkan berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11. Sekarang ini ada 4 variasi, yaitu 802.11b yang mana kecepatannya 11 MB per second, frekuensi bandwidthnya 2,4 GHz dan cocok dengan B. 802.11a 54 MB per second dengan bandwidth 5 GHz dan cocok dengan A. 802.11g yaitu 54 MB per second dengan bandwidth 2,4 GHz cocok dengan B dan G. 802.11n dengan kecepatan menembus 100 MB per second dengan bandwidth 2,4 GHz dan cocok untuk B, G, dan N. Berikutnya cara kerja Wi-Fi, yaitu ada dua mode akses pada koneksi Wi-Fi, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc sendiri adalah sistem peer-to-peer, dalam arti satu komputer dihubungkan ke satu komputer dengan saling mengenal SSID. Bila digambarkan mungkin lebih mudah membayangkan sistem direct connection dari satu komputer ke satu komputer lainnya dengan menggunakan twist pair kabel tanpa perangkat hub. Jadi terdapat dua komputer dengan perangkat Wi-Fi dapat langsung terhubung tanpa alat yang disebut access point mode. Pada sistem ad hoc tidak lagi mengenal sistem sentral yang biasanya difungsikan pada access point. Sistem ad hoc hanya memerlukan satu buah komputer yang memiliki nama SSID atau sederhananya nama sebuah network pada sebuah card atau komputer. Yang kedua adalah infrastruktur. Sistem kedua yang paling umum adalah infrastruktur. Sistem infrastruktur membutuhkan sebuah perangkat khusus atau dapat difungsikan sebagai access point melalui software bila menggunakan jenis wireless network dengan perangkat PCI card, mirip seperti hub network yang menyatukan sebuah network, tetapi di dalam perangkat access point menandakan sebuah central network dengan memberikan signal melakukan broadcast radio untuk diterima oleh komputer lain. Contoh Wi-Fi hardware yang digunakan di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gambar Wi-Fi dalam bentuk PCI dan Wi-Fi dalam bentuk USB. Pengaruh Wi-Fi terhadap masyarakat. 1. Terhadap kesehatan. Wi-Fi membawa pengaruh yang besar dalam lingkungan masyarakat. Selain pengaruh positif yaitu kemudahan dalam mengakses dunia internet, Wi-Fi juga diduga berdampak negatif. Wi-Fi yang lebih dikenal sebagai jaringan lokal semakin populer terutama di negara-negara maju dan berkembang. Dengan Wi-Fi seseorang bisa masuk ke jaringan internet tanpa harus repot menyambungkan kabel ke komputer lain ke line telepon. Di balik kemudahannya, Wi-Fi juga memiliki dampak negatif, yaitu Health Protection Agency menyebutkan duduk di ruangan yang memiliki hotspot selama setahun sebanding dengan gelombang radio yang dipancarkan saat bercakap-cakap dengan ponsel selama 20 menit. Gelombang radio sudah menjadi bagian dari kehidupan kita selama hampir 1 abad atau lebih, namun jika ada gangguan yang signifikan terhadap kesehatan pasti ada kajian yang akan mencatatnya.
Hal senada juga didukung oleh Profesor Will J. Stewart, rekan dari Royal Academy of Engineering, yang mengatakan ilmu pengetahuan telah mempelajari pengaruh ponsel bagi kesehatan selama bertahun-tahun dan kekhawatiran akan berdampak radiasi ponsel masih sangat kecil. Namun yang lebih dikhawatirkan bukan pada gelombang Wi-Fi, namun pada perilaku dalam penggunaan laptop dan panas yang dihasilkan laptop pada beberapa bagian sensitif pada tubuh yang berdampak pada kesehatan. Yang kedua ada radiasi elektromagnetik. Publikasi tentang dampak negatif Wi-Fi sehubungan dengan radiasi elektromagnetik yang ditimbulkannya ini awalnya datang dari sebuah kasus yang dialami seorang wanita di London yang datang ke institusi kesehatan dengan keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain bila berada dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Atas keluhan ini berikut anjuran dokter yang mendiagnosanya sebagai suatu keadaan elektrosensitif. Wanita tadi melindungi rumahnya dengan perangkat khusus anti radiasi untuk meminimalkan gelombang elektromagnetik dari teknologi Wi-Fi di sekitar tempat tinggalnya. Beberapa publikasi lanjutan tentang dampak radiasi Wi-Fi ini kemudian dilansir di Swedia dan di pemerintahnya serta di Norwegia lewat pernyataan Perdana Menterinya sendiri. Adapun upaya mengurangi dampak negatif penggunaan Wi-Fi, satu, penggunaan dalam batasan wajar. Ini bisa mencegah pengaruh buruk terhadap kesehatan. Dua, dalam lingkungan kampus, memblokir pengaksesan internet untuk alamat-alamat tertentu. Adapun standar IEE yaitu pada perkembangannya, standar IEE pada tahun 2004 dilakukan revisi lebih lanjut sehingga menghasilkan standar baru yaitu IEE 30316 yang ditunjukkan pada aplikasi tetap dan digunakan sebagai acuan pada fixed wireless. Selanjutnya pada tahun 2005 dikeluarkan standar baru yang digunakan sebagai acuan pada aplikasi yang berbasis mobilitas yaitu IEE 802.16. Variasi dari karakteristik standar IEE 80216 dikembangkan sesuai dengan macam-macam aplikasi serta skenario deployment. Oleh karena itu diberikan banyak pilihan desain yang digunakan untuk pengembangan sistem. Sebagai alasan secara praktis dari konsep interoperabilitas, pokok bahan pada standar membutuhkan pengurangan dan menggunakan sekecil mungkin pada pilihan desain untuk implementasi membutuhkan ketetapan. Selain itu ada WiMAX, adalah singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar broadband yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan luas. WiMAX merupakan evolusi dari teknologi BWA sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Di samping kecepatan data yang tinggi mampu diberikan, WiMAX juga merupakan teknologi dengan open standar dalam arti komunikasi perangkat WiMAX di antara beberapa vendor yang berbeda tetap dapat dilakukan. Dengan kecepatan data yang besar sampai 70 MB per second, WiMAX dapat diaplikasikan untuk koneksi broadband. Yang membedakan WiMAX dengan Wi-Fi adalah standar teknis yang bergabung di dalamnya. Jika Wi-Fi menggabungkan standar IEE 802.11 dengan ETSI European Telecommunication Standard Institute, Hyperland sebagai standar teknis yang cocok untuk keperluan wireless local area network, sedangkan WiMAX merupakan penggabungan antara IEE 80216 dengan standar ETSI Hyperman. Standar keluaran IEE banyak digunakan secara luas di daerah asalnya, Amerika, sedangkan standar keluaran ETSI meluas penggunaannya di daerah Eropa dan sekitarnya. Kesimpulan, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan informasi yang membuat setiap orang harus dapat mengupdate informasi tersebut setiap saat, maka teknologi sekarang ini menghasilkan sebuah layanan pendukung yang lebih instan untuk dapat merealisasikan hal tersebut. Wi-Fi adalah teknologi jaringan dengan tidak instan untuk dapat Wi-Fi adalah teknologi jaringan dengan tidak menggunakan kabel seperti handphone, yaitu melakukan hubungan komunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel, sehingga pemakaiannya dapat mentransfer data dengan cepat dan aman. Eksistensi dari Wi-Fi tentu memiliki kelemahan dan keunggulan,
dalam setiap aplikasi penggunaannya. Di satu sisi, berbagai kemudahan akan tersaji ketika menggunakan fasilitas tersebut. Di sisi yang lain, fasilitas tersebut juga digunakan untuk mengakses hal-hal di luar jalur pendidikan, misalnya pelanggaran hak cipta, pencurian identitas, cybercrime, dan pernyataan kebencian adalah biasa dan sulit dijaga dan gambar-gambar cerita-cerita berbau pornografi yang dapat merusak mental psikis mahasiswa sehingga kurang bahkan tidak dapat fokus pada kuliah sedang berjalannya. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.